Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pas 8 rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Kemarin kita sudah berkenalan sedikit tentang biografi khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Umar bin Khattab meninggal ketika beliau mengimami sholat subuh ditikam dengan pisau oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Naam. Maka sebenarnya cerita dari atau sirah dari Umar bin Khattab ini sangat panjang dan yang kami sampaikan kemarin itu sebagian kecil, hanya mungkin 10 atau 20% saja. Kalian bisa baca sendiri dengan beli online atau beli beberapa buku tentang biografi khalifah Rasulullah SAW. Saya sarankan kalian belilah. Berapa sih paling? Ya bukan apa-apa, di rumah kan banyak waktunya. Kalian bisa membaca referensi-referensi yang banyak. Nah, banyak di sana ada buku-buku sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian di situ ada beberapa yang bagus. Salah satunya buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian beliau juga di situ menambahkan khalifah yang kelima, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga banyaknya, cuman saya merekomendasikan itu, insya Allah itu bagus. Tapi nggak harus beli sih, nggak harus. Dengerin kajiannya juga bisa, atau lihat baca buku ini saja juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini nanti beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Nasab dan kelahirannya. Nasab khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan bin Abil As al-Umawi al-Quraisy, orang Quraisy. Nah, kunyah beliau Abu Amr. Beliau dilahirkan di Taif 5 tahun setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertumbuhan dan keutamaan Utsman. Yang pertama, beliau merupakan orang yang paling kaya sebelum dan sesudah masuk Islam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bagaimana Utsman itu berinfak. Karena Utsman itu berinfak 700 ekor unta beserta apa yang ada di atasnya, yaitu apa yang dibawa oleh perbekalan yang dibawa oleh unta tersebut. Kalian bayangkan sendiri, satu unta itu 30 juta sekarang hari ini, 30 jutaan. Kali 700 berapa? 2,1 miliar. 2,1 miliar uang zaman saat itu. Uang zaman saat itu tentu saja lebih berharga daripada uang zaman sekarang, ya enggak? Uang zaman sekarang 2,1 M itu banyak apa enggak? Banyak. Apalagi pada zaman itu. Mungkin nilainya sekarang triliunan mungkin. Nah, apa ada orang yang berinfak sampai segitu banyaknya? Sepertinya saya belum pernah melihat. Saya belum pernah mendengar, apalagi boro-boro melihat, mendengar aja belum pernah. Ya Utsman bin Affan ya, apa dia langsung menjadi miskin? Enggak ada, justru dia tambah kaya. Karena dia saking kayanya. Nah, beliau masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk awal-awal yang masuk Islam. Senantiasa bersama Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Beliau mengikuti seluruh peperangan kecuali perang Badar. Karena Nabi SAW memerintahkan dirinya untuk menunggui Ruqayyah yang sedang sakit. Ruqayyah itu istrinya. Beliau berkata kepada Utsman, sesungguhnya bagimu pahala seperti orang yang mati syahid atau mengikuti perang Badar. Beliau orang yang berhijrah 2 kali.
Yang pertama beliau berhijrah ke negeri Habasyah, dan yang kedua beliau berhijrah ke Madinah. Beliau orang yang pertama berhijrah bersama keluarganya dari kalangan umat ini. Nah, peristiwa hijrah ke Habasyah terjadi di tahun ketiga kenabian, kedua atau ketiga kenabian. Nah, beliau diberi gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dua kali menikahi putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bareng. Pertama, beliau menikahi putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Ketika beliau kemudian bersama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat. Kemudian dinikahkan Nabi lagi dengan putrinya lagi yang bernama Ummu Kulsum. Nah, beliau merupakan utusan Rasulullah SAW kepada Quraisy pada perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada waktu sekitar tahun ke-6 Hijriah. Nah, beliaulah yang diutus oleh Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian beliau termasuk salah seorang penulis wahyu, termasuk salah satu dari 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Nah, 10 orang yang diberi kabar masuk surga dalam satu hadis. Nah, Rasulullah SAW suatu hari pernah mengatakan kepada para sahabatnya tentang sebuah hadis kabar. Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang yang pada saat itu mereka semuanya masih hidup, tapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada mereka surga. Rasul bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah, Tolhah fil jannah, nah, kemudian 2 Zaid fil jannah. Nah, itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, kurang satu, Zubair bin Awam fil jannah. Nah, padahal mereka semuanya masih hidup pada saat itu. Nah, ini adalah keistimewaan. Utsman termasuk orang yang dijamin masuk surga padahal beliau masih hidup di dunia. Tapi qadarullah masyafa'al, orang-orang yang dijamin masuk surga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran, semuanya dibunuh. Hanya Abu Bakar yang meninggal tidak dibunuh. Dari Khulafaur Rasyidin semuanya terbunuh meninggalnya. Yang tidak cuma Abu Bakar. Umar terbunuh. Kemudian Utsman juga dibunuh di demo. Di rumahnya di demo, kemudian beliau dibunuh. Ali juga sama, beliau juga dibunuh. Nah, beliau dibunuh oleh seorang Khawarij yang berada di negeri Kufah atau Irak pada saat Ali bin Abi Thalib ingin melaksanakan ibadah sholat subuh. Saat perjalanan menuju sholat subuh, beliau dibunuh oleh seorang Khawarij. Nah, pengetahuan tambahan, beliau adalah orang yang pertama yang mengkhususkan gaji muadzin dari Baitul Mal. Kemudian beliau orang yang pertama kali yang membentuk kepolisian. Beliau orang yang pertama kali yang mengumpulkan manusia dalam satu bacaan ketika membaca Al-Quran. Beliau adalah orang yang pertama kali menambah azan pada sholat Jumat. Nah, azannya jadi 2 kali. Pertama azannya di pasar. Ketika pada saat itu tidak ada speaker, maka disuruhlah muadzinnya itu adzan di pasar. Untuk apa? Untuk memperingatkan manusia bahwasanya waktu sholat Jumat sudah mulai dekat. Kemudian baru azan lagi di masjid ketika manusia sudah berkumpul. Nah, dipilihnya menjadi khalifah dan tindakan-tindakan beliau yang sangat penting.
Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang kemudian menjadi wafatnya, para sahabat meminta kepada Umar agar menentukan khalifah sebagai pengganti baginya. Sebelum meninggal, yang ganti antum nanti siapa wahai Umar? Kemudian ternyata Umar tidak menunjuk, tetapi beliau menunjuk 6 orang yang masih hidup dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, agar bermusyawarah sendiri dan memilih salah satu dari mereka selama 3 hari. Kemudian mereka 6 orang tersebut yang sudah saya sebutkan tadi yang masih hidup tinggal 6 orang, maka mereka berdiskusi dan sepakat membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah selanjutnya, dan kaum muslimin pun akhirnya membaiat beliau. Kemudian yang selanjutnya, tindakan penting dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penaklukan. Nah, pada masa Utsman bin Affan terjadi penaklukan ke arah Afrika, Tunisia, kemudian sampai ke Azerbaijan dan Armenia itu di Eropa. Kemudian Islam menyebar ke Afrika dan sebagian Eropa Timur. Nah, yang kedua, pembentukan angkatan laut. Nah, pada masa Utsman bin Affan, kaum muslimin berhasil melakukan penaklukan di wilayah daratan. Maka untuk menyempurnakan, beliau membentuk TNI Angkatan Laut. Nah, karena pada saat itu yang musuh yang dihadapi adalah Romawi yang mereka mahir dalam angkatan lautnya. Kemudian yang ketiga, penulisan Al-Qur'anul Karim. Termasuk keutamaan dari Utsman bin Affan adalah beliau mengumpulkan manusia dalam satu bacaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi penghafal Al-Qur'annya dikumpulkan untuk memberikan hafalan yang telah dihafal dari Al-Qur'an, kemudian ditulis dan disepakati oleh para penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian memadamkan pemberontakan. Nah, terjadi pemberontakan di fitnah di ujung-ujung negeri Islam di wilayah Khorasan dan Armenia, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Akhlak dan wafat beliau. Madara Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak akan menimpa kemudaratan kepada Utsman dengan apa yang telah dilakukannya pada hari ini. Pada hari apa? Pada hari di mana Rasulullah SAW memberangkatkan pasukan pada perang Tabuk, perang melawan Romawi pada saat musim paceklik. Maka Utsman bin Affan menginfakkan 700 ekor onta yang sudah saya bilang tadi. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Utsman, "Madara Utsman ma amila ba'dal yaum." Setelah ini tidak ada yang bisa memudarati Utsman. Karena apa? Karena atas apa yang beliau infakkan di perang Tabuk, perang melawan Romawi di daerah Tabuk, 700 km ke arah utara dari kota Madinah. 700 km. Surabaya Jakarta itu cuma 500 km ya. Bayangin aja, mungkin itu pucuk Banten ke pucuk Surabaya kali ya, mungkin, atau lebih malah. Jadi 700 km berjalan kaki di musim panas melewati padang pasir. Dan pada saat itu pasukan yang pada saat itu ikut dengan Rasulullah SAW dijuluki Jaisul Usroh atau pasukan yang kesulitan. Nah, karena medannya yang sangat sulit. Nah, di antara sifat beliau yang diistimewakan adalah para malaikat malu terhadap Utsman. Nah, Masya Allah ya. Kemudian wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang membunuh Utsman bin Affan itu orang-orang Khawarij atas seorang provokator yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi.
masuk Islam dengan kemunafikannya, menjadi orang munafik, membuat makar, kemudian menyatakan menghembuskan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya, kemudian dihembuskan kepada orang-orang munafik dan yang lainnya bahwasanya yang sah menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib dan bukan Utsman bin Affan. Dan dengan perbuatannya tersebut tersebarlah syubhat dan berkumpul di sisinya pendukung dia mencari dukungan, mau demo Utsman biar diganti sama Ali. Nah, mereka bergerak dari Basrah, Kufah itu di Irak ya, menuju Madinah. Akan tetapi Ali radhiyallahu anhu menghadapi mereka dan menjelaskan bahwa melawan para khalifah hanya akan melemahkan Islam dan memecah belah kaum muslimin. Tapi namanya juga Yahudi orang munafik. Nah, mereka tetap aja maju. Disinilah Abdullah bin Sabah memahami bahwa dia kalah dan kesempatan yang ada hampir tersia-siakan. Maka dia menyusun rencana yang menjadikan para pemberontak kembali ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Mereka mengepung rumah Utsman. Sebagian dari mereka berhasil menerobos masuk ke dalam rumah dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu yang sedang membaca Al-Quran. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-35 Hijriah. Nah, awal terbunuhnya Utsman ini nanti adalah awal di mana fitnah peperangan di antara kaum muslimin itu terjadi. Setelah terbunuhnya Utsman, maka terjadi blok antara bloknya Ali dan bloknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka terjadilah antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berperang. Terjadilah perang Siffin, terjadilah perang Jamal. Pasukannya Aisyah yang pro pada Muawiyah juga melawan pasukannya Ali. Kemudian terbunuhnya Hasan di Karbala. Kemudian Hasan sebelum terbunuh, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Sebelumnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu semuanya terjadi karena apa? Karena terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.